Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ina Febrianti. Saya Vini Septriwahdini. Saya Naila Susanti. Saya Nestia Melia. Saya Reviniza. Saya Arman Rafdi. Kalian pasti sudah tahu bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan ini, langsung saja kita lihat video berikutnya. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Ada beragam faktor yang menyebabkan anak-anak di Indonesia tak memiliki pendidikan yang baik, antara lain rendahnya kualitas pendidikan di tanah air. Karena jauh sebelum pandemi, kita sudah sangat parah. Padahal anggaran pendidikan kita sudah 550 triliun tiap tahun. Tetapi hasilnya itu menjadi negara yang kualitas pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan tes PISA yang diselenggarakan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pada 2018, keterampilan membaca, matematika, dan sains anak berusia 15 tahun di Indonesia masih di bawah rata-rata atau tertinggal 2,5 tahun dibanding anak-anak seumur dari negara OECD lain. Bahkan sejak 2000, hasil tes PISA Indonesia menunjukkan keterampilan membaca, berhitung, dan sains yang cenderung stagnan. Pemerintah mengakui walau partisipasi sekolah meningkat, anak-anak belum mendapat pengalaman belajar yang berkualitas. Nah, kenapa hal itu terjadi tahun ke tahun? Ya, alasannya karena hal tadi. Kita memang belum cukup serius untuk memfokuskan intervensi kebijakan-kebijakan pendidikan kita ke arah kualitas. Timpang laju pembangunan antara kota dan desa, ketimbang infrastrukturnya sampai yang mendasar seperti mengakses internet. Dan ini jelas berdampak pada pendidikan dari sisi pendidikan dan sisi orang tua murid. Kalau tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, tentu kurang insentif untuk melanjutkan sekolah atau kuliah, lebih baik langsung kerja. Sejumlah pakar pendidikan khawatir akan terjadinya bencana demografi jika kualitas pendidikan di Indonesia tidak diperbaiki. Data Bank Dunia pada 2020 menyebut indeks pembangunan manusia Indonesia merosot ke peringkat ke-96 dari peringkat ke-87 pada 2018. Bahkan berdasarkan data UNDP pada 2020, indeks pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-107. Undang-Undang Cipta Kerja ini di satu sisi dari sisi investasi, oke, baguslah. Logikanya akan banyak perusahaan asing berinvestasi ke Indonesia, dan karena mereka investasi ke Indonesia, mereka akan butuh pegawai, kan begitu. Tapi sekarang kalau ternyata SDM Indonesia saja membaca tidak bisa, apakah perusahaan asing itu akan merekrut SDM kita? Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, pemerintah menyatakan akan mengubah pola penilaian di tingkat daerah dan mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka. Dari berbagai aspek, dari sisi infrastruktur, dari sisi dukungan kepada guru dan orang tua, dari sisi pembiayaan bidang pendidikan, investasi yang kita alokasikan mendukung dari sisi kurikulum misalnya. Kalau tadi kita berbicara bagaimana kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan kebutuhan, yaitu belajar anak, maka kurikulum memerdekakan akan yang bisa memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mengakhiri kesenjangan dan kemiskinan pada 2030. Sampai saat ini masih banyak orang bertanya-tanya apa yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan Indonesia disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya biaya untuk pendidikan, sedangkan biaya pendidikan di Indonesia lumayan tinggi. Lalu, rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta kurangnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yang kami dapatkan yaitu adapun solusi yang dapat dilakukan dengan melakukan pemerataan pendidikan sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pelaksanaan dari pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, terus meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan prestasi belajar siswa. Dengan hal tersebut Indonesia akan menjadi lebih baik dan lebih maju dalam hal pendidikan. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri reaction kali ini. Nasi goreng rasanya gurih, Cakep! dimakan di Kota Batu. Cakep! Ucapkan terima kasih atas semua dan perhatianmu. Yeay, dadah. Assalamualaikum ya guys.